Tapi kalau secara jualan karena kita jatuhnya emang nggak fokus-fokus banget untuk bikin massal, Berarti nggak terlalu kerasa sih. nggak terlalu berpengaruh Nggak berarti terlalu ya. berpengaruh sih. Cuman yang karena kita hobinya nongkrong ya, Aha. itu itu yang paling fatal sih. Kurang nongkrong gitu ya. Oh, Karena ya Stufo itu sebuah produk yang relate dengan budaya nongkrong gitu. Jadi bukan kayak stranger sama stranger gitu. Halo, ketemu lagi dengan gua Aban di POTG, Podcast on the Go. Nah, kali ini gua pengen bincang-bincang dengan salah satu brand lokal namanya Stufo. Stufo ini adalah dia produknya tas, terus ada beberapa produk lainnya yang terbuat dari recycle, tepatnya dari limbah banner acara. Nah, sekarang gua udah ketemu langsung sama direkturnya Stufo, namanya Juli. Halo. Apa kabar, Mas Juli? Sehat Mas. Ah. Gue panggilnya Juli. Mas atau Abang. Aban apa Mas bebas, bebas. Oke. Manggil nama aja ya. Iya. Juli, boleh ceritain nggak konsep awal Stufo itu bagaimana sih awalnya? Mungkin awalnya itu kalau Stufo itu kan kita kan berada di sebuah ekosistem seni ya dan selalu berdekatan dengan pameran, festival segala macam. Nah, si founder melihat bahwa ketika ada pameran segala macam itu ada salah satu permasalahan limbah, khususnya itu limbah-limbah banner tuh. Jadi berangkat dari situ akhirnya kita mencoba merespon limbah itu menjadi barang-barang yang upcycling. Awalnya dari situ aja sih. Jadi kayak ada sebuah pertanggungjawaban setelah pameran. Seperti itu sih awalnya. Oh. Itu dari tahun berapa sih Stufo ini? Stufo sendiri awalnya kan sebelum menjadi sebuah brand itu dia sebuah labs gitu ya, kayak tempat rekayasa dan coba-coba gitu. Itu mulai kalau nggak salah di 2015. Oh, 2015. Dari 2015. Berarti sampai sekarang udah 7 tahun lumayan ya. Iya, betul. Kenapa namanya Stufo? Stufo itu kan sebetulnya dari staff ya. Staff itu kan sebetulnya berarti bahan atau material segala macam dari barang-barang itu, dan fo-nya itu lebih ke tentang itu tadi, lebih ke pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan gitu aja sih. Terus kalau bicara ini ada sebuah cerita apa di belakangnya, nggak ada sih, kayak gitu aja sih. Berarti kalau recycle gitu bergeraknya ke lingkungan gitu ya? Atau gimana? Kampanyenya atau? Mungkin bisa dikatakan begitu ya, tapi kalau kita ngelihatnya kalau ke lingkungan tuh kayak terlalu naif juga gitu ya, karena kan kita secara nggak langsung belum bisa dikatakan 100% terhadap lingkungan gitu, tapi lebih ke pertanggungjawaban kita terhadap barang-barang yang telah kita pakai gitu. Selama itu masih bisa digunakan, kenapa harus dibuang gitu aja. Apa sih motivasi lo membangun usaha ini nih? Tertarik iya. Sebetulnya motivasinya tadi pertama, jadi ada sebuah pertanggungjawaban terhadap barang-barang yang menurut kita sudah tidak layak digunakan. Tapi karena kita berada di sebuah ekosistem seni, kita melihat bahwa limbah-limbah itu bisa di-upcycling gitu. Jadi bisa dinaikkan kualitasnya, harganya dan manfaatnya. Dan secara lingkup kita fokusnya lebih ke hal-hal yang terdekat aja gitu, kayak kita biasa bikin pameran, biasa ikut festival, terus di situ ada limbah, kita bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil itu tadi gitu aja sih. Karena kalau terlalu besar kayaknya kita juga nggak mau terlalu ambisius kayak gitu. Itu limbah-limbahnya ngambil dari mana aja tuh? Nah, kalau limbah-limbah untungnya kita sama ini kan dekat sama teman-teman yang biasa melakukan sebuah aktivasi acara gitu ya. Pameran Mulai gitu dari ya? pameran, mau ada festival, mau ada diskusi, dan mereka pasti punya material promosi berbentuk mau itu plastik, mau itu banner segala macam. Jadi kita malah ngebantu juga sebagai sebuah tim waste management acara itu gitu, karena salah satu permasalahan setiap aktivasi acara, dia nggak tahu nih limbahnya mau dikemanain kan. Mau dibuang kemana? Nah, ini malah kita yang serap aja daripada dibuang gitu ya. Kita serap aja. Jadi bahkan kita melakukan itu untuk menjadi merchandise acara tersebut. Oh. Jadi kayak kita mencoba mengcapture momen acara itu untuk bisa dibuat menjadi sebuah produk. Kayak gitu aja sih. Nah, itu limbahnya apa tuh? Berupa maksudnya misalnya kayak apa? Karton yang nggak kepakai atau apa tuh biasanya? Biasanya apa sih? Sebetulnya kalau base-nya awalnya itu kan kita ke plastik ya. Plastik mulai dari PP, HDPE sampai limbah banner. Nah, kemudian
Itu kalau bicara materialnya itu udah semua yang kita coba-coba. Cuman akhirnya kita berfokus dan fokus pada plastik sama banner. Gitu. Benar. Tuh. Gitu. Nah sekarang nih Stufo ini ngeluarin produk apa aja sih? Sekarang nih kita kalau di Stufo ini udah banyak banget sebenarnya produk yang kita keluarin, dan kita punya cerita dari setiap produk itu, bahwa gitu. kita ini nggak ada produk yang sama. Kita nggak produksi massal ya, karena kan materialnya kan limbah ya, dan limbahnya bisa apa aja, jadi kita nggak pernah bikin satu produk yang sama. Tapi kalau sebagai sebuah jenis, kita tuh ngangkat dari nama daerah, kayak misalnya misalnya yang backpack ini tuh kita namainnya misalnya namanya Jagakarsa. Terus misalnya kalau yang kecil ini Pugeran ini. Iya betul. Pugeran tuh nama daerah atau nama jalan. Nah, kayak yang tote bag ini Kayu Manis. Kayak gitu sih. Itu jadi kenapa ngambilnya dari nama-nama jalan, nama daerah gitu? Karena apa ya, itu relate aja sih. Relate sama tempat acara itu awalnya kita ambil limbahnya. Setelah kita lihat, kenapa nggak kita namain setiap produk ini sesuai dengan nama jalan kayak gitu. Malah ada yang menarik, kita kolaborasi juga sama yang namanya Kain Edik. Dia fokusnya ke limbah fabric ya, limbah kain. Itu kita membuat desain itu berdasarkan titik-titik banjir di Jakarta. Jadi semua patch-nya itu formatnya kayak titik-titik banjir gitu. Sayangnya nggak bisa di display sih. Nggak di display. Gitu. Nah, karena habis lagi kosong stoknya. Produk ini Stufo ini kalian pakai limbah-limbah gitu, itu kualitasnya kuat apa enggak sih atau bagaimana? Oke, kalau kualitasnya kan sebetulnya produk ini jadi karena sudah melewati banyak hasil riset gitu ya. Kayak misalnya kita nyoba ketahanan terhadap air, terus berat, terus volume segala macam. Jadi kalau bicara masalah ketahanannya, malah kita tuh punya garansi seumur hidup. Jadi kayak misalnya ada yang beli nih teman kita nyebutnya kolektor ya, karena kita melihat ini sebagai sebuah karya gitu ya. Jadi kayak misalnya ada yang beli terus ada, wah ini rusak, itu bisa bawa aja ke Stufo untuk diperbaikin walaupun gitu. belinya sudah lama. Walaupun belinya sudah lama. Nah, malah kita ada pertanggungjawaban ketika si kolektor ini udah bosen nih. Nah, kita punya pertanggungjawaban sama limbahnya itu tadi kan. Jadi kita bisa buat lagi nih, jadi apapun lagi yang bisa bermanfaat untuk skala masyarakat sekitar sini nih. Berarti limbahnya ntar kalau itu nyari lagi dong, kalau misalnya ada yang itu nyari lagi dong. Wah, kalau misalnya lu nggak nyetok atau itu bagaimana tuh? Nah, sebetulnya kalau ribetnya itu kan susahnya. Sebetulnya kalau bicara masalah nyetok atau enggak, itu ya kita beruntungnya kan kita di ekosistem ini nggak sendirian ya. Banyak teman-teman di ekosistem seni ini. Jadi secara limbah itu ada aja pasti yang nyumbang ya. Ada yang nyumbang, bahkan kita mulai sosialisasi sama warga sekitar ini di Jagakarsa, kalau ada limbah plastik maupun banner itu bisa bawa ke kita. Kayak gitu. Nah, Stufo ini selain ngeluarin produk tas apa lagi sih? Kita lagi bikin estre. Estre itu asbak. Asbak. Jadi asbak. Jadi itu kayak sebuah pengalaman ada seorang seniman ketika dia berangkat ke Korea itu kan nggak punya smoking area yang banyak gitu ya kan. Terus jadi melihat asbak di bawah-bawah ya. Iya. Nah, terus posisinya di sana estre yang di sana tuh kayak wah ini mahal banget gitu ya. Padahal secara material kan sebetulnya ini ada di depan mata dalam bentuk limbah. Ya udah akhirnya kita mencoba ngedevelop estre ini. Gitu. Itu dia tuh. Betul. Gitu. Nah, itu kalau dimatiin gitu barangnya gimana? Dia kan dalamnya ini kan masih tetap pakai limbah aluminium ya. Jadi aman sih. Pakai aluminium. Jadi aman kayak gitu. Nah, kalau ya ini kan sebetulnya sebuah turunan dari program kita yang namanya operasi plastik ya. Jadi kita punya program namanya operasi plastik. Kayak backpack ini kan dari plastik nih. Jadi ada material limbah plastik merah, putih, hitam. Jadi backpack kayak gitu. Nah, kita coba ngerekayasa untuk bikin asbak. Nah, untuk pengerjaannya berapa lama sih ngerjain backpack ini, terus yang ini berapa lama? Kalau lama produksi tuh paling lama mungkin cuma 2-3 hari sih. 2-3 hari, karena untungnya adalah sekarang tuh kita udah punya desain, kita punya SOP, jadi tinggal produksi. Kalau dulu kan sistemnya kayak eksperimental kan ya, cuman sekarang udah lebih mudah lah untuk produksi gitu. Cuman bedanya adalah ya kita bukan konveksi ya atau produsen massal ya, karena kita memperlakukan mereka ini nggak
ujuk-ujuk bikin skala partai gitu. Oh. Kita bikinnya ya terbatas dengan kemampuan kita aja gitu sih. Biasanya kalau mau ngeluarin produk tuh berapa buah lo, berapa biji tuh belinya? Target sih kalau per bulan itu kita coba bikin 50 produk, tapi 50 produk dengan berbagai jenis. Oh. Jadi nggak bukan backpack doang gitu. Iya, Bukan. jadi nggak cuma 50 piece backpack, enggak. Kayak cuma 4, ntar ada ininya pugeran 4 dua kayak apa gitu-gitu. berapa gitu. Betul. Oh, misal habis ntar bikin lagi atau enggak? Bikin lagi pasti, Misalnya ada bikin lagi. request lagi permintaan. Betul. Nah, Kayak gitu sih. produk favoritnya apa sih yang diincar konsumen nih, diincar pembeli? Yang lagi rame itu tote bag ya, karena tote bag itu kan sekarang ada kebijakan tentang nggak boleh pakai plastik gitu ya, dan rata-rata kebanyakan tote bag sekarang itu rentan sama iklim ya, kayak misalnya yang pakai tote bag kain, walaupun itu bagus juga, cuman rentan terhadap cuaca gitu ya. Jadi yang lagi naik sih si kayu manis nih. Oh, kayu manis. Oh, yang itu ya? Ya Itu benar. kebanyakan cewek pasti yang beli ya? Atau enggak? Itu unisex sih, unisex Oh, sih. oke. Oh bener. Jadi cewek cowok gitu kan. Terus kayak kita punya satu tas lagi tuh yang fokusnya emang buat naro tinta buat graffiti. Oh. Nah itu sih. Tapi itu kita nggak bikin banyak gitu. Kayak ada permintaan dari teman yang biasa ngemural. Nah kita bikinin tas yang fokusnya emang buat naro. Gitu. Nah, untuk Stufo sendiri range harganya dari berapa sampai berapa? Stufo sendiri itu range-nya itu dari 15.000 IS. Ini berapa nih yang asbak ini? Ada yang dari 15.000. 15.000. Yang paling mahal tuh 500.000. 500.000. Backpack Backpack ini 3,5 nih. 350. 3,5 karena ini plastik ya. Oh. Kalau yang limbah ada yang 500 gitu. Oh. Tapi itu udah garansi seumur hidup. Apa sih yang membedakan Stufo dengan brand-brand lain selain apa? Ya beda buat pasti dari namanya recycle sih. ya. Namanya sih pasti. Namanya. Iyalah itu nggak usah ditanyain lagi kalau namanya. Namanya pasti beda. Tapi kalau tadi sih kita Stufo itu kan apa ya? Itu tadi kita bukan produksi massal gitu ya. Dan kita ngelihat tas ini, produk ini tuh bukan hanya sekedar produk gitu. Kita ngelihatnya sebagai sebuah karya gitu. Jadi perlakuan kita terhadap si material sampai jadi end product tuh kita memperlakukan sebagai sebuah karya aja sih. Itu sih yang ngebedainnya. Dan udah nggak ada yang namanya sama. Oh. Nggak sama, pasti setiap produk tuh beda. Beda, Semua iya. pasti. Jadi kayak misalnya ada yang pesen yang udah laku nih. Apa kita bikin lagi gitu ya nggak mungkin. Cuman setiap satu produk kayak gitu. Kalau Stufo sendiri udah pernah kolaborasi dengan seniman siapa atau Cukup banyak musisi? sih. Siapa aja sih? Cukup banyak sih, kayak gue kalau nyebutin malah bingung nih nyebutin ya. Yang lo inget aja lah pokoknya. Yang gue inget kemarin tuh sama Kayu ya, tuh Ayu Dilamar tuh. Oh ya. Dia kan mainnya di Fabric ya, mainnya di kain. Jadi kita eksperimen sama kain. Dan sekarang kita lagi jalan juga sama yang namanya Everyday. Everyday tuh mainnya di limbah-limbah kain juga tuh. Gitu. Kenapa sih milih banner-banner bekas gitu kenapa? Karena itu yang ada sih. Jadi kita kan mencoba untuk bukannya dibilang irit, karena awalnya ya tadi ketika event pameran segala macam tuh salah satu hal yang paling banyak limbahnya itu banner. Itu banyak banget dan secara fungsi tuh orang bingung mau diapain kan. Perlakuannya mulai dari kotor, mulai dari berat segala macam itu kan menjadi PR tuh gitu ya. Kayak terlepas dari kalau mau gampang ya tinggal dibuang ke pengepul selesai gitu kan. Cuman kan karena kita berada di sebuah ekosistem seni, kita nggak bisa ngelihat itu menjadi sebuah hal yang wajar gitu. Jadi malah ngelihatnya kayak kita harus punya pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan gitu kan ya. Nah akhirnya ketangkep tuh, jadi ketangkep menjadi sebuah program di mana kayak misalnya lo bikin acara nih, lo bikin acara terus ada limbah nih, ternyata limbah lo itu bisa jadi merchandise acara lo gitu. Jadi itu bisa nge-capture momen tentang acara lo tadi gitu. Misalnya ada sebuah event besar gitu ya, sebut saja pensi misalkan. Apa? Pensi. Misalnya, pensi nih bikin event nih, salah satu SMA, dia punya limbah banyak nih. Nah setelah orang pulang kan dia udah lupa nih sama acara itu. Iya, dibuang-buangin. Nah padahal setiap tahun dia bakal bikin lagi kan. Nah gimana kalau misalnya untuk tahun selanjutnya limbah lo yang ke tahun lalu itu kita bikin merchandise menjadi sebuah
kenangan tadi gitu. Oh, Iya ya, tahun lalu tuh motifnya gini segala macam. Nah itu akhirnya jadi program nggak sengaja sih sebenarnya tuh. Nah, kalau ngambil limbah-limbah gitu berarti lu datang ke misalnya ke pensi atau ke pameran gitu. Yang bukan teman ya, maksud gue yang bukan circle. Iya. Jadi kayak misalnya kita Apa lu udah izin duluan? Ntar gue kalau udah kelar acaranya gue mau ngambil ini lo ya. Kalau kita malah Itu gimana ngeliatnya tuh undangan sebagai pengisi acara gitu ya, mau itu bentuknya workshop, dialog, atau sebagai eksekutor acara itu, kita melihatnya malah sebagai sebuah tempat belanja gitu ya. Jadi kayak, kita diundang ini nih, pasti ada limbah nih. Jadi kita tinggal ngobrol sama panitia, mungkin ada permasalahan limbahnya, kita tampung. Itu ada tim sendiri untuk ngambil limbahnya? Iya, ada tim sendiri juga untuk bagian itu gitu. Malah biasanya si panitia malah willing kan, jadi dia bersedia untuk daripada repot-repot kita anterin aja ke Stufo. Nah akhirnya ketika sampai ke Good School, ke Stufo tuh muncul aja tuh ide-ide, wah ini bisa ya jadi ini jadi itu kayak gitu. Akhirnya bikinlah sebuah ruang bersama namanya Good R&D nih, rekayasa dan dicoba-coba. Jadi sifatnya tuh ya eksperimental tuh terhadap apapun limbah gitu ya. Nah, untuk kan pandemi udah berjalan hampir 2 tahun nih. Ya. Dari bukan udah endemi. Iya, katanya begitu sih kan, Jokowi bilang katanya harus copot masker di ruangan terbuka. Nah, ada penurunan atau penaikan di saat pandemi kemarin tuh. Pas awal-awal pandemi 2020 gitu. Kalau secara aktivasi itu lumayan cukup kerasa banget tuh, karena kan Stufo itu kan sebetulnya nggak melihat jualan produknya gitu ya, tapi kita mau pengetahuan tentang pertanggungjawaban terhadap limbah itu gitu. Nah itu secara aktivasi mungkin orang akhirnya beralih ke online ya. Cuman ada sebuah kekurangan experience di situ gitu yang terjadi gitu. Tapi kalau secara jualan karena kita jatuhnya emang nggak fokus banget untuk bikin massal. Berarti nggak terlalu kerasa sih. Nggak terlalu berpengaruh berarti nggak terlalu ya? berpengaruh sih. Cuman yang karena kita hobinya nongkrong ya. Itu yang paling fatal sih. Kurang nongkrong gitu ya. Karena ya Stufo itu sebuah produk yang relate dengan budaya nongkrong gitu. Jadi bukan kayak stranger sama stranger gitu, tapi kayak kita ngobrol dulu. Ini bukan tentang ini ada pembeli ketemu Stufo akhirnya beli barang putus, nggak gitu. Jadi ada obrolan yang biasa kita lakukan gitu sih. Dalam sebulan tuh bisa ngejual berapa sih Stufo? Tas berapa? Barang-barang berapa? Kalau Stufo biasanya tuh ya? mainnya tuh di 30 sampai 40 piece. 30 itu tas semua ya? Macam-macam. Macam. Jadi kan tadi kan 50 itu kita produksi nggak cuma tas ya. Macam-macam. Macam-macam tadi. Jadi kalau secara keseluruhan tiap bulan lumayan sih, kayak range-nya di 30 sampai 40 produk. Itu nerima requestan dari orang juga nggak sih? Gue mau buat ini tolong. Wah, itu banyak. Itu banyak banget dan itu menjadi sebuah challenge buat Stufo ya, karena kita secara disiplin itu kan bukan produsen massal ya. Nah, ketika kita ada kerjasama kebanyakan tuh massal tuh. Wah, kita butuh backpack 100 piece gitu. Wah, itu bener-bener kerja candi tuh. Kerja candi. Tapi itu menjadi sebuah challenging-nya Stufo sih sejauh ini ya. Selain pakai banner bekas, apa sih bahan limbah yang dapat digunakan untuk upcycle produk? Jadi selain banner tuh kita pakai pasti plastik, tutup botol apapun itu. Terus kita kemarin nyoba juga pakai dari craft, pakai kardus. Pokoknya apa aja sih kayak gitu. Kayak apa aja nih. Cuman itu tadi harus ada sebuah uji coba yang terus-terusan nih sampai menjadi satu pola yang konsisten sih. Kayak gitu. Ada nggak strategi dari Stufo sendiri saat pandemi kayak gini biar tidak endemi ya, pandemi atau endemi ya, agar produk-produknya laku terus, dan kata lu tadi kan nggak berpengaruh tuh pandemi bagi Stufo sendiri. Nah, strateginya sebetulnya ada dua ya. Yang pertama itu solidnya budaya nongkrong. Itu tadi tuh, karena kita biasa nongkrong dan ekosistem ini mendukung itu, kita sering nongkrong. Akhirnya minimal informasi tentang Stufo dan pengetahuannya itu bisa berkontribusi. Nah yang kedua tuh ini agak absurd sih, jadi kayak
banyak platform cari jodoh tuh. Oh, Nah, kayak kita, Bumble gitu. kita masuk di situ tuh. Kita jualan di sini. Oh gitu. Jadi bukan buat dijual ya, tapi promosi. Gue mau kenal nama lo deh. Tujuannya apa? Promosiin ya, gitu aja tuh. Gimana Pak? Bumble, Tinder. Ya, Ngecek. geng and the gengnya tuh, geng-gengnya lah. Oh kayak gitu. Itu strategi lu tuh. Strategi absurd aja sih. Oh, itu dari mana maksudnya dapat ide dari mana kayak gitu? Jadi sebetulnya itu dari ada Stufo aja sih, kayak ada Stufo tuh kayak seru nih kita membuka silaturahmi lah ya. Ya. Ya, namanya Silaturahmi. silaturahmi tanda kutip ya. nih, membuka silaturahmi kan bisa ke rezeki, bisa ke segala macam, ya udah. Itu sih, tapi itu yang fokusnya tadi yang strategi yang pertama tadi. Oh gitu. Rencananya ke depan apa nih, mau kolaborasi sama siapa? Tadi kita lagi jalan nih kolaborasi sama brand Everyday namanya. Nah, dia tuh fokusnya di limbah kain, dan kita kebetulan waktu di Gudang Sarina itu kan punya temen yang juga concernnya ke isu-isu lingkungan ya, namanya Get Plastic. Jadi si Get Plastic itu menarik juga karena dia punya sebuah program di mana limbah plastik ini bisa menjadi energi. Nah, kita bakal jalan nih sama Get Plastic di 6 bulan ke depan karena dia akan melakukan sebuah tour sustainable tour gitu. Get Plastic Tour gitu, dan kita bakal ikut di situ. Nah, kalau Stufo sendiri paling banyak bikin pesanan tuh berapa banyak sih? Terus apa tuh? Tas atau apakah? Ini yang lagi kita kerjain kurang lebih ada sekitar 300 backpack ya. Ada 300 backpack itu kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah di jumlahnya sekian untuk programnya Dompet Duafa. Jadi kalau nggak salah Dompet Duafa ingin bagi-bagi tas kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang butuh tas baru. Nah, kita lagi coba. Kalian charity ya? Betul, kayak gitu, program charity itu sih. Kalau Stufo sendiri sering pameran nggak di luar negeri atau mana gitu? Pameran mungkin kalau ngisi sebuah pameran itu lebih ke program workshopnya ya. Itu tadi kita punya operasi plastik itu yang biasa ngikut di programnya setiap pameran tuh. Nah, termasuk apa? Itu tadi setiap pameran nih ada limbah. Kenapa nggak limbah ini jadi sebuah aktivasi gitu? Itu sih, baik itu pameran yang skala kecil sampai yang bentuknya festival tuh udah pernah sih. Pernah lu lakuin Termasuk kayak waktu operasi plastik kan, akhirnya punya pamerannya sendiri nih. Waktu terakhir di Gudang Sarina nih, kita mencoba mendisplay semua karya, semua produk untuk program operasi plastik. Nah, tahun ini rencana kita bikin pameran tentang banner nih. Itu nggak maksudnya operasi plastik? Jadi operasi plastik itu kayak ini kan sebetulnya backpack ini hasil rekayasa kita terhadap plastik kan ya. Nah, setelah kita kumpulin nih dan akhirnya kita nyoba ngajak seniman-seniman, kita kasih limbah ini, akhirnya mereka mencoba bereksperimen terhadap media ini kan. Akhirnya jadi pameran tuh. Oh gitu. Jadi pameran plastik tuh dari limbah ini. Nah, tahun ini kalau jadi kita mau bikin pameran yang temanya tuh ngangkat banner. Oh, angkat banner. Jadi nggak cuma jualan nih, kita ada pamerannya juga untuk setiap produk ini gitu. Oh, oke. Nah, dalam lo bangun usaha ini kan pasti ada naik turun itu. Gimana? Ada kendala kah? Terus gimana cara mengatasinya? Kendalanya ya sebetulnya kan kita nih di Stufo ini karena sudah tahu pertama tahu ini dulu, tahu apa namanya, horoskop dulu nih. Lo bintangnya apa kayak gitu tuh kayak absurd juga. Nah, terus kita udah tahu disiplin kita masing-masing ini. Jadi kayak ada gue, ada Mas MJ, ada Sofian, ada Atom nih, yang kita udah punya kultur kerja kita masing-masing ini. Nah, segala sesuatu gitu dibicarain secara mufakat sih. Jadi kayak kita nggak pernah ngobrol atau ngeluh di belakang gitu. Kayak semua tuh ditumpahin di satu meja bersama. Oh, Gitu aja sih. dulu ya. Benar. Gitu. Nah, mencoba untuk gak mendem sesuatu tuh. Itu aja sih. Kalau ada ide, keluarin aja. gitu ya. Nah, di setiap desain tasnya Stufo nih ada ini nggak sih? Ada cerita masing-masing nggak sih? Ya tadi. Jadi ceritanya itu dari nama jalan, nama daerah. Itu aja sih. Kayak Selain misalnya kayak ya tadi yang paling baru kita lakukan adalah sama Kain Edik. Kita ngangkat peta-peta banjir di Jabodetabek tuh.
Kayak misalnya ada peta banjir di Kembangan tuh. Nah, kita mencoba nge-capture peta itu menjadi sebuah patch untuk produk kita. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk kedepannya harapan untuk Stufo apa nih? Harapannya, gue kadang suka bingung kalau Ditanya harapan pasti bingung ditanya ya? harapan, ntar jadinya berharap gitu ya. Mungkin lebih ke goalsnya ya. Ya, goalsnya apa ya? Goalsnya sih sebenarnya nggak neko-neko sih, kayak kita berharap di setiap kecamatan ya. Kita kan Good School ini berada di Kecamatan Jagakarsa. Kita berharap di setiap kecamatan itu punya sebuah kolektif atau sebuah komunitas yang fokus juga terhadap limbah-limbah ini. Gitu aja sih. Jadi Stufo nggak perlu bertanggung jawab terhadap satu Jabodetabek gitu atau satu Jakarta. Tapi kita malah berharap ada sebuah inisiatif-inisiatif yang mencoba merespon apa yang kita lakukan gitu. Itu sih goalsnya ya, bukan harapan. Nah, untuk Stufo sendiri, apa sih pesannya untuk masyarakat akan kesadaran akan limbah gitu? Kayaknya, aduh ini gue bingung nih kalau ditanya gini. Karena gue yakin masyarakat sebetulnya udah sadar sih. Tapi ada beberapa kan yang Sebetulnya mereka melakukan itu karena sadar juga kan ya. Jadi buang sampah sembarangan sadar gitu. enggak, mereka punya kesadaran untuk gak buang sampah kan. Jadi tapi kalau misalnya apa yang mau disampaikan kepada masyarakat tuh, cobalah bertanggung jawab terhadap diri lo sendiri aja sih. Gitu aja sih. Nggak usah berpikir ini untuk lingkungan, nggak usah ini mikir untuk tetangga atau masyarakat, itu kan terlalu besar ya. Lo aja deh, lo mikir buat diri lo sendiri deh, lo udah melakukan pertanggungjawaban apa terhadap apa yang udah lo terima selama lo hidup, itu aja sih. Oke, terakhir nih, bagaimana sih cara memesan produk Stufo sendiri nih? Cara Ada nggak pesen- toko offline-nya, online-nya ada nggak di marketplace Oke, atau di mana? kalau untuk Sekalian apa namanya promo? sekalian promo. Jadi Iya. jadi kalau teman-teman pengen lihat atau pengen ngobrol tentang produknya Stufo, itu kita ada toko sendiri. Kita berada di Good School Ecosystem di Jalan Jagakarsa, di Jalan Durian di Jagakarsa. Kemudian kita juga punya rekanan, kita ada di Mata Lokal, itu ada di M Block. Kita ada di sana. Kita ada di Network Plus, itu Jalan Jaksa. Nah, kita lagi coba nih buat kerjasama sama teman-teman yang ada di Omnium yang di Bandung, sama yang di Pasar Gembrong Baru nih, Jakarta Timur nih. Tapi kalau mau online itu bisa lewat sosial medianya Stufo Bag. Stufo Bag itu Instagram. untuk produk Instagramnya. Sedangkan untuk kolaborasi segala macam itu ada di Stufo Lab. Nah, kalau mau di marketplace tuh ada di Topet sih. Oh, Topet. Stufo Shopee Bag. ada? Belum ada. Belum ada. Gitu. Apa Ntar rencana, kalau kita jualan makanan baru Stufo ada di Shopee kayaknya. ada rencana buka cabang atau apa? Buka cabang maksudnya. Maksudnya buka kantor baru? Franchise gitu. Franchise Ya gitu. enggak lah, gila. Enggak, Enggak, cuma satu enggak. doang. Kayaknya belum ada deh. Tapi Belum kita kepikiran? belum, karena kita lebih gimana ya? Itu tadi karena kita produksinya baru sedikit dan kita cuman berani di sekitaran itu, lebih banyak ke titip ke teman-teman aja sih. Oh, gitu. Jadi tadi ada di Mata Lokal sama di Network Plus. Oke, itu dia POTG kali ini membahas tentang Stufo, brand lokal yang sangat ciamik. Dia recycle dari banner-banner. Upcycle, gitu. upcycle. Oke, upcycle. Nah, sekian dengan gua Aban di Podcast on the Go. Kali ini sampai bertemu lagi di POTG selanjutnya. Dadah.